Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita akan memuji Tuhan, Kaulah Tuhanku. Besar, maha mulia Engkau Tuhan Allah dan Raja kami. Kami bersyukur kepadamu dan menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Pada pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Dan itu menjadi bukti dan jaminan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan. Dan kelak kami pun akan bersama-sama dengan Engkau di surga yang mulia. Kami serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita memuji Tuhan, puji Yesus Tuhan yang maha mulia. Nyanyikanlah hati bergema.
Kita memuji Tuhan dengan pujian Dia hiduplah. hidup dan dia naik ke surga. Dan kita memuji Tuhan, pengharapanku hanya Yesus saja.
kita melayani Tuhan melalui persembahan kita, dan kita akan memuji Tuhan, besar anugerah-Mu. Syafaat dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami bersyukur dan bersyukur kepadamu atas kasih karunia Tuhan bagi kami. Sampai saat ini Engkau masih memberikan kehidupan, memberikan kesempatan untuk kami berbakti beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah ini kami mau berdoa dan berseru kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan akan terus menambahkan hikmat marifat kepada mereka dalam memerintah, dalam mengatur negeri ini, mengatur bangsa ini, mengatur rakyat Indonesia. Secara khusus ya Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Oh Tuhan Yesus, Tuhan terus tolong berikan hikmat dalam melakukan tindakan-tindakan yang tepat untuk mengantisipasi penyebaran virus corona maupun ya Tuhan untuk menghentikan di daerah-daerah di mana mereka sudah mulai terjangkit virus corona. Tuhan tolong baik dengan PSBB maupun dengan upaya-upaya ya Tuhan untuk mensosialisasikan langkah-langkah yang tepat kepada masyarakat dalam mengantisipasi, dalam menghindari semua terjangkitnya virus corona ini. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga supaya masyarakat ya Tuhan, mereka mau taat, mereka mau melakukan apa yang sudah diatur oleh pemerintah, sehingga benar-benar akan menolong pemerintah dalam upaya-upaya yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona. Kami menyerahkan juga ya Tuhan dalam upaya pemerintah dalam membantu masyarakat, karena semua yang terjadi membawa dampak dari segi ekonomi. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pemerintah mampu memberikan bantuan-bantuan tepat pada sasaran dan tepat guna bagi masyarakat. Demikian juga ya Tuhan pemerintah di daerah provinsi maupun kabupaten, kecamatan, kelurahan. Tuhan tolong supaya mereka sungguh mengkoordinasikan dengan pihak-pihak yang terkait dengan tepat dan menyalurkannya kepada orang-orang yang sungguh tepat yang membutuhkan bantuan. Kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pengawasan dalam penyaluran dana ini sungguh diperketat sehingga itu tidak salah sasaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim medis yang bekerja keras untuk mengobati, merawat para pasien yang terpapar virus corona ini. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan dan hikmat sehingga mereka dapat merawat dengan baik dan mereka sendiri tidak terpapar virus corona ini, tetapi mereka dilindungi oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Kami menyerahkan juga ya Tuhan mereka yang sudah terpapar, kami berseru mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya Tuhan jamah setiap orang-orang yang terpapar virus corona supaya mereka sembuh. Secara khusus ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, umat-Mu, Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan supaya rakyat tenang, tidak bergejolak dalam menghadapi situasi ini. Tetapi mereka ya Tuhan sungguh-sungguh boleh mengatur, mengelola diri, mengelola hidup, pola hidup yang baik. Kami serah dalam tangan Tuhan tolong. Kami menyerahkan juga ya Tuhan upaya-upaya pemerintah dalam menggalakkan untuk ya Tuhan untuk kerja dengan memberikan keterampilan-keterampilan tertentu. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk pihak pribadi-pribadi maupun perusahaan, yayasan, kelompok-kelompok masyarakat yang tergerak, yang dengan sukacita mereka membantu masyarakat baik dengan sembako maupun dengan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya setiap kepedulian itu berdampak yang baik bagi masyarakat untuk sungguh-sungguh boleh menggalang kegotong royongan persatuan untuk saling menghargai,
menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ya Tuhan dalam dunia pendidikan, dengan semua perubahan yang terjadi, Tuhan tolonglah baik pihak pengajar, pihak dosen, maupun juga siswa, mahasiswa. Tuhan tolong supaya mampu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses pendidikan, supaya sungguh itu tidak mengurangi mutu kualitas pendidikan yang ada. Kami serahkan Tuhan tolong. Dan biarlah melalui semuanya ini ya Tuhan, setiap siswa, mahasiswa dipacu, didorong untuk giat, untuk tekun dalam belajar, untuk tekun dalam menimba ilmu, sehingga semuanya itu dapat terus dijalankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang saat ini melakukan pelayanan, baik melalui live streaming, melalui internet, melalui YouTube, ataupun apa saja sarana-sarana yang dipakai untuk memberitakan Injil, melayani umat. Tuhan tolong, urapi, pakai ya Tuhan. Bahkan melalui radio-radio ya Tuhan, melalui siaran-siaran yang ada, supaya sungguh firman terus diberitakan ke seluruh penjuru. Terima kasih Tuhan. Demikian juga umat-umat Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka tetap bertumbuh dalam iman, kasihnya kepada Tuhan. Dan semua yang ada yang terjadi menjadi bahan uji bagi setiap umat Tuhan. Apakah mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak. Dan biarlah dengan semua yang terjadi, terdorong untuk setiap umat Tuhan untuk sungguh-sungguh ya Tuhan, mereka mencari dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Tuhan juga memberkati melalui Gereja Kemah Injil Indonesia, badan pengurus pusat, wilayah, daerah, mampu mengkoordinir gereja-gereja Kemah Injil. Ada persatuan, ada kebersamaan, ada kegotong royongan untuk satu dengan yang lain boleh saling menopang, sehingga berjalan dengan baik, pelayanan tidak terhenti, tetapi justru semakin giat dan semakin giat. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia Tandang. Tuhan menolong setiap jemaat-Mu yang pada hari ini mereka beribadah, berbakti di rumah masing-masing. Tuhan memberkati, Tuhan hadir dalam kebaktian yang mereka lakukan, sehingga mereka merasakan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah momen di hari peringatan kenaikan Tuhan ke surga ini menjadi momen yang penting untuk setiap umat Tuhan, jemaat Tuhan, semakin dekat dan semakin dekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan, kiranya Tuhan memberkati. Tuhan, kami merindukan untuk mendengar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan hikmat kepada kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan urapi seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Roh Kudus dijanjikan, hai Tifulus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, catatan mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga tentunya tidak banyak, dan salah satunya ada di Kisah Para Rasul 1 ini. Pentingnya kita belajar mengenai Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ada kitab yang penting ya, dipelajari, karena kitab ini menghubungkan antara 4 Injil ke kitab surat-surat Paulus dan yang lainnya. Banyak tentunya hal yang kita bisa lihat dalam surat-surat Paulus yang tidak bisa dimengerti begitu saja, tapi kita perlu belajar melihat latar belakangnya dalam Kisah Para Rasul ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di pembacaan kita Kisah Para Rasul ditujukan kepada Theophilus, dikatakan dalam ayat 1. Dan tentunya di bagian ini kita bisa melihat hal yang terhubung ya, yaitu dengan Lukas ya. Karena memang baik Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul penulisnya sama, dan itu dijelaskan dalam ayatnya yang pertama, bahwa Lukas telah menulis Injil Lukas dan kemudian yang kedua menuliskan Kisah Para Rasul. Tema Kisah Para Rasul dalam ayatnya yang ke-8 dari pembacaan kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang saya kasihi, itu menjadi tema yang penting dalam Kisah Para Rasul ini. Dalam Kisah Rasul 28 di sana jelaskan bahwa Paulus memberitakan Injil itu sampai ke Roma. Dan pada waktu itu Roma itu seperti ujung bumi. Ya, Roma itu menjadi ujung bumi karena Roma menjadi penguasa di daerah-daerah pada waktu itu atau di bangsa-bangsa lain pada waktu itu. Saudaraku yang saya kasihi, saudara dan saya adalah menjadi saksinya. Seperti dalam tema bagian ini, tetapi kamu dikatakan akan menjadi saksiku, akan menjadi saksiku. Jadi saudara dan saya adalah saksi dari apa yang menjadi karya Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus di dunia ini. Memberitakan Injil, menjadi saksi, itu merupakan keharusan. Keharusan memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang merupakan tema Kisah Para Rasul ini jelas memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Perintah untuk memberitakan Injil ini berlaku untuk setiap orang Kristen. Tidak hanya hamba-hamba Tuhan, tidak hanya para rasul. Lebih jauh kita bisa melihat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 di sana. Amanat agung, ya, amanat agung
yang diberikan kepada 11 rasul. Tetapi bukan berarti hanya diperuntukkan untuk 11 rasul, tetapi untuk setiap orang yang percaya. Dengan demikian kita, jemaat Tuhan, para rasul, pengurus gereja, diajarkan untuk memberitakan Injil, diperintahkan untuk memberitakan Injil, bahwa kita semua memiliki tanggung jawab, memiliki keharusan memberitakan Injil. Mengapa? Karena pemberitaan Injil adalah perintah Tuhan bagi kita. Maka kalau kita tidak memberitakan Injil, ya tentunya kita tidak melakukan perintah Tuhan. Berarti ketika kita tidak melakukan pemberitaan Injil, sebenarnya kita berdosa. Hanya mungkin dikatakan orang dosa yang fasik. Ada beberapa contoh, beberapa contoh ketika seseorang berdiam diri maka mendapatkan penghukuman. Dalam Hakim-Hakim 5 ayat 23 di sana ada pernyataan, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Saudara, dalam peristiwa itu kota Meros itu dikutuk oleh Tuhan, bukan karena mereka menyembah berhala, bukan karena mereka berzina, tetapi karena mereka tidak mau berperang melawan kejahatan. Mereka tidak mau melakukan apa yang seharusnya, mereka hanya berdiam diri. Maka dikatakan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih, itu contoh bagaimana ketika tidak melakukan perintahnya, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya itu dosa. Artinya itu dosa. Saudaraku yang saya kasihi, ada banyak contoh tentunya. Dalam Matius 12 ayat 30 di sana dikatakan, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Dari ayat ini kita terlihat bahwa tidak ada daerah netral, gitu ya. Tidak ada daerah netral atau tidak ada dalam status netral. Saudara dan saya ada di pihak Tuhan atau di luar Tuhan. Dikatakan kalau kita di pihak Tuhan, kita bersama Tuhan, maka kita akan mengumpulkan bersama Dia. Tapi jika kita tidak bersama Dia, maka dikatakan dalam ayat itu kita melawan Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, tentunya ini menjadi peringatan yang keras bahwa kita memiliki keharusan untuk memberitakan Injil dengan cara yang apa yang kita miliki, dengan cara yang apa kita mampu untuk memberitakan Injil. Yang kedua, kita bisa belajar menjadi saksinya, dan Tuhan memberikan perlengkapan. Tuhan memberikan perlengkapan untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan Injil, dan Tuhan Yesus memperlengkapi mereka supaya mereka bisa memberitakan Injil, supaya mereka mampu memberitakan Injil. Dan tentunya apa perlengkapan-perlengkapan yang diberikan oleh Tuhan? Dalam ayatnya yang pertama kita bisa melihat yang diberikan oleh Tuhan dalam hal iman. Dalam hal iman, di ayat pertama dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Jadi apa yang sudah dikerjakan, diajarkan oleh Tuhan Yesus sampai Dia naik ke surga, baik itu ajarannya, baik itu mujizat-mujizatnya, baik itu tindakan kasihnya, bahkan kematian, kebangkitannya, semuanya itu bertujuan untuk memperlengkapi murid-murid dalam hal iman. Dalam hal iman. Jadi ketika mereka mendengar, ketika mereka melihat semua apa yang dilakukan oleh Yesus, semua yang dikerjakan oleh Yesus, maka itu memberikan bekal supaya mereka melihat Yesus dan percaya kepada Yesus untuk sungguh-sungguh diperlengkapi imannya semakin kuat. Demikian juga ayat yang ketiga.
Ayat yang ketiga dengan jelas, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dalam penampakan yang lama, ada 40 hari kita bisa melihatnya, bahwa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Tentunya itu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Pembuktian kebangkitan itu dibuat sesuatu yang nyata. Karena Yesus bertemu dengan murid-muridnya sehingga mereka tidak ragu lagi bahwa memang Yesus itu bangkit dan ada di hadapan mereka. Ada di hadapan mereka. Jadi itu memberikan kekuatan iman mereka untuk mereka tidak ragu bahwa Yesus yang mereka ikuti selama 3,5 tahun itu betul-betul bangkit. Dan mereka melihat, menyaksikan, dan mereka bersama-sama dalam hitungan beberapa hari selama masa penampakan itu. Saudaraku yang saya kasihi, itu menjadi bagian yang penting. Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, itu menjadi bagian yang penting untuk mereka kuat dalam iman, untuk mereka yakin sungguh bahwa Yesus Kristus benar Tuhan. Ayatnya yang ke-9 dan 10 juga di situ kita bisa melihat, menunjukkan bahwa murid-murid menyaksikan naiknya Yesus ke surga. Tidak hanya murid-murid melihat bagaimana Yesus mengadakan mujizat, tidak hanya murid-muridnya melihat Yesus mati, bangkit, tetapi murid-muridnya juga melihat bahwa Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga. Saudaraku yang saya kasihi, tentu ini bagian proses karya Yesus yang mereka lihat. Proses karya Yesus yang sempurna yang mereka lihat. Bahwa benar Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menebus manusia. Untuk menebus manusia. Keyakinan bahwa Yesus ada di surga digabungkan dengan keyakinan bahwa Yesus dengan yang ada dipersatukan dengan Bapa. Ini menjadi bagian yang penting, menjadi bagian dari pengharapan yang akan datang. Karena Yesus naik ke surga, masuk ke surga. Keyakinan itu membawa kita meyakini pula bahwa kita pun akan dibawa ke surga. Keyakinan masuk surga ini mutlak perlu. Saya ingin ulangi, keyakinan masuk surga ini mutlak perlu bagi orang yang memberitakan Injil. Karena tanpa hal itu ia tidak akan bisa memberitakan Injil. Tanpa keyakinan bahwa Yesus masuk ke surga dan kita memiliki pengharapan kita masuk surga, maka kita tidak bisa memberitakan Injil. Jadi Tuhan memberikan perlengkapan iman dengan pengajaran, dengan semua apa yang dibuat oleh Tuhan. Kalau saudara mau menjadi saksi Kristus, kalau saudara dan saya mau memberitakan Injil, maka kita harus perlu melihat iman kita kepada Yesus. Apakah sungguh kita meyakini Dia sebagai Tuhan yang telah mati, yang telah bangkit, dan yang telah naik ke surga, yang menjadi pengharapan kita. Ini merupakan pondasi kita, merupakan dasar iman kita yang sangat penting. Dan Tuhan memberikan kelengkapan itu, sehingga murid-muridnya memiliki keyakinan untuk memberitakan Injil karena iman mereka kokoh kuat. Perlengkapan yang kedua yang diberikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya sebagai saksi Kristus. Ayatnya yang keempat dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dikatakan di ayatnya yang keempat itu ada kata, ia makan bersama-sama dengan mereka. Ya, ada yang menerjemahkan atau menafsirkan bahwa itu kata berkumpul, bersekutu, ya, bersekutu. Ya.
Ia makan bersama-sama, ia bersekutu, ia berkumpul dengan mereka. Ia berkumpul dengan mereka. Ada satu perintah bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, maka dikatakan dia akan mendahului ke Galilea. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, Tuhan Yesus mengatakan kamu harus berkumpul, kamu harus berada di Yerusalem. Saudaraku yang saya kasihi, ketaatan itu penting. Ketaatan itu penting. Jadi Tuhan mau memperlengkapi supaya mereka itu taat. Mereka mau berada di Galilea, mereka mau berada di Yerusalem pada waktu yang sudah ditentukan oleh Yesus. Dan mereka taat. Ya, mereka berkumpul di Yerusalem. Mereka bersekutu. Bahkan dikatakan Yesus pun ada di tengah-tengah mereka. Yesus pun ada di tengah-tengah mereka. Ketaatan ada sesuatu yang penting bagi orang yang memberitakan Injil. Dalam memberitakan Injil kita berusaha supaya orang itu percaya. Orang itu menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Bagaimana kita mau menyuruh orang menerima Yesus sebagai Tuhan kalau kita sendiri tidak taat? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi ketaatan kita itu akan memperlengkapi kita untuk siap menjadi saksinya. Jadi jelas bahwa seorang pemberita Injil, seorang saksi itu harus belajar untuk taat kepada Tuhan. Ini berarti bahwa kita harus belajar taat lebih dulu, baru kemudian kita bisa memberitakan Injil, berjuang untuk memberitakan Injil setelah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Perlengkapan yang ketiga, ayatnya yang ke-6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan murid-murid dalam ayat 6 ini menunjukkan adanya banyak pengertian yang salah pada mereka. Pada mereka. Walaupun Tuhan Yesus pernah meluruskan, membetulkan mengenai kesalahan ini, tetapi kesalahan ini terjadi, ya. Kesalahan itu terjadi dan pembetulan itu terus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingin tahu apa yang tidak boleh mereka ketahui. Kata-kata pada masa ini dalam ayat 6 ini secara jelas menanyakan bahwa waktu pemulihan kerajaan, ya, waktu pemulihan kerajaan, maka kita bisa melihat jawaban Yesus dalam ayatnya yang ke-7. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudaraku yang saya kasihi, ada hal-hal yang memang kita perlu tahu, ada hal-hal yang tidak perlu kita tahu dan tidak mungkin kita tahu, ya, dalam hidup ini. Mari kita mengerti itu, mari kita memahami itu, mengerti benar bahwa dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan pribadi, dalam pelayan ada hal-hal yang kita tahu dan memang diberitahukan kepada kita, tetapi ada hal-hal yang tidak kita tahu dan tidak diberitahukan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi biarlah kita mau sungguh-sungguh mengerti itu dan itu menjadi bagian Tuhan dan mana bagian kita. Murid-murid membayangkan suatu kerajaan duniawi. Ini memang merupakan konsep orang Yahudi, konsep orang Israel, bahwa mereka menginginkan berdirinya sebuah kerajaan duniawi. Tetapi dalam ayatnya yang ke-8, Yesus menjawabnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang saya kasihi, di mana Yesus mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi. Mereka harus memberitakan Injil. Kalau kerajaan itu dibangun dengan cara memberitakan Injil, maka jelas bahwa kerajaan itu bukan kerajaan duniawi, tetapi kerajaan rohani. Jadi kalau Yesus memerintahkan bahwa mereka perlu memberitakan Injil, itu jelas. Apa yang Yesus sedang bangun itu bukan kerajaan Israel jasmani, tetapi ada kerajaan rohani
yang Yesus sedang bangun. Mereka menganggap bahwa kerajaan itu terbatas untuk bangsa Israel, untuk orang Yahudi saja. Ya, dalam ayatnya yang ke-6. Tentunya itu suatu kesalahan. Dan itu dibetulkan oleh Yesus dengan mengatakan bahwa mereka harus menjadi saksi. Kita bisa lihat bahwa kesalahan yang ada pada pengertian pemahaman orang Israel atau kepada murid-muridnya ini, maka diluruskan, dibetulkan oleh Yesus. Apa sebenarnya yang sedang Yesus bangun? Yaitu kerajaan rohani, bukan kerajaan dunia. Bukan hanya untuk orang Israel, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk seluruh manusia. Ya, untuk seluruh manusia. Yesus membukakan pikiran mereka bahwa apa yang Yesus bangun itu bukan hanya untuk orang Israel, tapi untuk seluruh umat manusia, untuk semua bangsa. Maka mereka perlu memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Sebelum murid-murid pergi untuk memberitakan Injil, Yesus memperlengkapi pengertian, pemahaman yang benar. Kalau mereka tidak diberikan perlengkapan yang benar, mereka pasti akan konsepnya itu hanya orang Israel, hanya mereka sendiri, orang-orang Yahudi saja. Tapi Yesus meluruskan supaya mereka melihat bahwa apa yang menjadi konsep yang benar, apa yang menjadi rencana Tuhan yang benar, kerajaan rohani yang Tuhan bangun, di mana mereka harus memberitakan Injil dan memberitakan Injil. Tidak hanya kepada orang Yahudi, tidak hanya di Yerusalem, tetapi sampai kepada ujung bumi. Perlengkapan yang berikutnya dikatakan memperlengkapi dalam hal kuasa waktu memberitakan Injil. Ya. Memperlengkapi kuasa, tidak hanya memperlengkapi iman, pengertian, tetapi juga memperlengkapi kuasa dalam memberitakan Injil. Ayat 4, ayat 5, ayat 8 kita bisa perhatikan di sana. Mengajar mereka untuk tidak bersandar kepada diri sendiri pada waktu mereka memberitakan Injil. Karena ayat-ayat tersebut menjanjikan Roh Kudus, ya, menjanjikan Roh Kudus yang akan memberikan kuasa kepada murid-murid untuk memberitakan Injil. Ya, kepada murid-murid untuk memberitakan Injil. Yang jelas ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memperlengkapi orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Supaya orang-orang percaya itu tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, kemampuannya sendiri. Tapi ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang akan diberikan kepada orang percaya, yang akan diberikan kepada hamba-hambanya untuk melakukan pemberitaan Injil. Sekalipun kita percaya bahwa Yesus sudah menyampaikan semuanya ini, tapi kita percaya juga bahwa Tuhan Yesus juga menggenapi, dan itu digenapi pada waktu Pentakosta. Jadi pemberitaan Injil itu harus dilakukan. Pemberitaan Injil itu bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa Tuhan. Kita harus menyadari bahwa keberhasilan pemberitaan Injil sepenuhnya tergantung kepadanya, tergantung kepada Roh Kudus, bukan tergantung kepada kemampuan kita, kehebatan kita. Mari kita sungguh-sungguh mulai melihat bahwa memberitakan Injil merupakan keharusan. Dalam proses menuju kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Yesus menyampaikan itu. Sebelum Yesus Kristus meninggalkan murid-muridnya naik ke surga, Yesus menegaskan apa yang harus mereka lakukan, dan Yesus menegaskan apa yang diberikan kepada mereka dalam melakukan pemberitaan Injil. Saudaraku yang saya kasihi, mari. Rasul-rasul itu juga adalah manusia biasa yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tetapi Tuhan memperlengkapi mereka sehingga mereka bisa menjadi alat Tuhan yang hebat dalam pemberitaan Injil. Karena itu, kalau saudara dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan, maka saudara dan saya akan diperlengkapi sehingga kita bisa menjadi alatnya yang hebat.
Tuhan akan memperlengkapi kita. Tuhan akan memakai kita untuk terus memberitakan Injil. Amin. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan, yang menegaskan bahwa setiap orang yang percaya, setiap anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan memiliki keharusan untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan tidak membiarkan, meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang memberitakan Injil, tapi Tuhan memperlengkapinya dengan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan dalam pemberitaan Injil. Baik iman, pengertian, maupun juga Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, pakailah hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan pujikan pujian nyawaku diberikan bagimu nomor 12. Kita akan pujikan ayat 1 dan ayat yang ketiga.
menghadap Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita menghadap Tuhan, mengakui dosa kita pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib karena menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengakui kesalahan kami, dosa kami. Ampunilah Tuhan, ampunilah kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang telah mati menanggung segala dosa kami, yang bangkit mengalahkan kematian dan memiliki kemenangan dan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadamu. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Tuhan, kami akan mengingat kematian-Mu, pengorbanan-Mu melalui perjamuan pada pagi hari ini. Kami memohon berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mengingat akan pengorbanan-Mu, kasih-Mu, kematian-Mu di atas kayu salib. Tubuh-Mu yang terluka,
tubuhmu yang teraniaya, darahmu yang tercurah, karena menanggung dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan, atas pengorbananmu, atas kematianmu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberikan jaminan kepada setiap kami, umatmu, anak-anakmu, setiap orang yang percaya kepadamu, memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal, karena Engkau telah bangkit mengalahkan kematian. Bahkan Engkau telah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya. Kami menaikkan syukur, Engkau memberikan pengharapan bagi kami, bahwa setiap orang yang percaya kepadamu akan memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami senantiasa mengingat akan pengorbanan-Mu, sehingga kami boleh menghargai hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk tetap menjaga kehidupan yang berkenan, kehidupan di dalam kekudusan. Kami sungguh memerlukan Engkau Tuhan, dan Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan.
Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur atas pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam kebaktian kami pada hari ini. Kami akan kembali menjalani hari-hari kami. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan Tuhan masih berikan. Tuhan tolong kami dalam menjalani hari-hari yang akan kami lalui, supaya kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Pakai kami ya Tuhan untuk memberitakan Injil. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga melalui hidup kami, bila orang lain melihat dan memandang kepada Yesus Kristus yang penuh kasih, penuh kemurahan. Terima kasih Tuhan. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan dalam menjalani hari-hari kami, supaya kami tetap berdiri teguh, supaya kami mampu dan cakap dalam menanggung segala perkara. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah studimu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali melantik kita menjadi saleh-salehnya. Amin. El Shaddai.